Assalamualaikum sahabat Indonesia, dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini, bulan ini adalah bulan Desember, bulan dimana ketika saya tinggal di Indonesia itu saya selalu merindukan Hong Kong di bulan Desember, karena bulan Desember itu menurut saya sebelum tahun 2010 itu saya selalu datang ke Hong Kong itu menjelang Desember. Jadi biasanya saya November itu datang sampai Januari akhir, karena ada satu hal yang selalu saya rindukan ketika saya di Indonesia itu. Kalau di Indonesia kan Christmas itu nggak ada perayaan apa-apa, itu ya biasa saja gitu, nggak di jalan-jalan, tidak gemerlap, tidak ada acara-acara gitu. Tapi kalau di Hong Kong itu bulan Desember itu bulan yang semarak gitu, semarak bulan Desember, terus bulan menjelang tahun baru Imlek itu biasanya saya selalu datang. Ketika saya belum pindah ke Hong Kong itu, saya selalu datang ke Hong Kong itu pada bulan November sampai Februari, kadang-kadang di sini sampai 3 bulan gitu dulunya sebelum memutuskan pindah ke Hong Kong itu gitu. Jadi Desember itu adalah bulan yang membuat saya merasa nyaman di Hong Kong, merasa senang di Hong Kong, karena beda dengan apa yang saya rasakan di Indonesia gitu ya. Karena kalau Desember itu udaranya dingin, terus dinginnya nggak terlalu dingin banget gitu, dinginnya dingin standar AC 17, 18, 19 gitu. Tapi pernah juga ketika Desember itu sampai 5 degrees, sampai waktu itu 5 degrees, 12 degrees pernah. Terus ada hal yang Desember itu membuat saya teringat selalu, karena pada bulan Desember awal 2011 kalau nggak salah, apa 2010 ya, 2011-2010 itu saya ingat, saya 10 tahun yang lalu ketika saya ada abdi ini, ada yang ini di Facebook saya Netalem, karena memang 2011 saya ingat 6 Desember itu saya berada di Hong Kong dan saya memutuskan untuk pindah ke Hong Kong. Semuanya tak bawa gitu ya, anakku, adikku tak bawa ke sini. Terus waktu itu memutuskan untuk pindah ke sini, memutuskan untuk memulai hidup baru di sini, karena saya nggak menceritakan banyak hal kepada siapapun saat itu, karena masih adaptasi di sini. Tapi anak-anak saya tahu bahwa saya pindah di sini. Alhamdulillah, terima kasih support yang luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat yang support saya di zamannya itu 10 tahun yang lalu ya, khususnya itu saya dengan keadaan Angelisa masih kecil, 2-3 tahun lah, dia 2-3 tahunan itu dia masih kecil. Terus saya mutusin untuk pindah ke sini, terus saya harus bawa adik saya karena Angelisa nggak tego saya mongkan siapapun, jadi saya bawa adikku Sri, bawa ke sini. Terus sampai hampir 1 tahun kalau nggak salah, ketika Angelisa sudah benar-benar semuanya settle gitu, baru tenang gitu. Terus hal yang membuat saya mungkin sedih atau seneng, saya nggak bisa merasakannya saat itu ya, karena memang keadaan itu yang membuat saya harus pindah ke sini. Itu ada beberapa faktor. Satu, masalah bapaknya kondisinya tidak baik-baik amat, karena waktu itu kondisinya sakit. Terus saya harus bawa pulang ke sini, pertama itu. Terus mama mertua juga kondisi sakit. Saya takut kalau ada apa-apa. Ternyata memang setelah anak lakinya datang 2 bulan kemudian, mama mertua saya nggak ada gitu kan, sedih gitu. Tapi saya nggak ada di sini. Terus dengan keadaan yang saya nggak biasa jaga anak, saya harus bawa anak sendiri, karena biasanya anakku dijaga sama adikku, aku kerja gitu kan. Terus akhirnya banyak hal di awal-awal itu sedih banget, karena harus menyesuaikan diri, harus keadaan, harus banyak hal. Dan kenapa waktu itu saya bawa Angelisa, karena saya takut kalau mbahnya itu, neneknya nggak nututi gitu. Ternyata benar, maksudnya saya ngasih
lihat ketemu gitu, karena memang sudah tua, keadaannya sudah sakit. Terus banyak hal yang nggak bisa saya rasakan saat itu. Rasanya 10 tahun ini, saat itulah saat yang paling berat gitu, karena saya harus pindah ke sini dengan keadaan saya pun belum secara finansial belum siap untuk tiba-tiba harus pindah, tiba-tiba harus ini, tapi keadaan yang membuat saya harus pindah. Karena di sisi lain mikirin kakak juga harus sekolah gitu kan, terus saya nggak bisa jauh-jauh dari anak juga, terus bapaknya kondisi sakit, terus kita harus pindah ke sini. Jadi 10 tahun yang lalu itu saya rasanya nggak bisa merasakan apa yang harusnya saya kerjakan, apa yang harus saya rasakan. Saya hanya berdasarkan gini, kalau nggak sekarang takut kalau ada apa-apa gitu. Takut ada apa-apa itu apa saja yang ketakutan saya yang ada apa-apa ya. Mama mertua kalau ada apa-apa, bapaknya, dedinya Angelisa kalau ada apa-apa gitu kan. Kalau aku alhamdulillah dengan kondisi saat itu juga nggak baik-baik amat gitu ya, sering sakit, sering ini, sering itu gitu. Terus pertimbangan yang paling kuat membuat saya harus pindah ke sini itu karena sekolah anak. Saya bukan nggak bisa sih kalau ditinggal sebentar gitu, biasanya seminggu 2 minggu memang saya tinggalin kan, sebulan 2 bulan atau 3 bulan saya ke Hong Kong itu sering, cuman kan terus akhirnya ya sudah harus pindah ke sini karena sering tak ajak ke sini itu kayaknya anakku yang gede itu seneng sekali gitu di sini. Terus jadi bapaknya juga lebih semangat kalau ada anaknya di sini gitu kan. Terus akhirnya lah kita mutusin pindah. Pindahnya itu di bulan Desember. Pertama kali saya ke sini itu karena kondisi bapaknya sakit, harus bawa anak, mertua sakit. Jadi agak oleng, jadi pikiran nggak begitu jernih, jadi emosi juga nggak stabil. Terus mungkin teman-temanku yang ada di sampingku tuh tahu ketika ini, terima kasih teman Mbak Tuni terutama yang ada di samping saya ya saat itu. Sedih sebetulnya, keadaannya nggak baik, satunya sakit, yang satunya masih kecil, terus aku datang sendiri gitu pertama itu gitu. Terus bawa anak maksudnya. Terus pertama kesini itu tinggal di guest house di Samjung itu, saya tinggal nggak salah 2 bulan. Kalau nggak salah waktu itu nggak ngitung sebulan 2 bulan gitu, aku ngitungnya harian karena baru datang. Terus akhirnya bapaknya nemuin tempat untuk tempat sewa, terus untuk pekerjaan sudah ada sebetulnya di sentral. Waktu itu terima kasih Miss Eni, Mr. Larry yang sudah ngasih saya kerjaan di sentral. Waktu itu dengan keadaan apapun saya syukuri, saya ini kan, tapi memang emosi saya nggak stabil karena capek. Jadi pertama mau mutusin pindah ke sini tuh saya nggak sanggup. Saya hanya 2 minggu ke sini. Terus setelah itu Angelisa sakit, terus mulutnya dia ledeh, nggak mau makan, nggak mau ini, badannya panas. Terus saya takut kalau ada apa-apa, ya sudah bapaknya tak tinggal di sini, tak serah nih ke orang tuanya, dalam artian serahkan, pamitan gitu, saya pamitan. Bahasa Indonesianya, mas aku anakmu laki udah tak bawa pulang sini, keadaannya baik. Terus aku harus pulang karena cucumu keadaan seperti ini gitu, jadinya saya harus pulang gitu. Terus ketika pulang itu dipapak sama adikku. Terus adikku ipar, sudah seperti adikku sendirilah yang jaga Angelisa itu, nangis. Aku dimarahin, ini Angelisa kamu apain, kenapa begini, marahlah dia gitu. Terus aku diem aja. Terus akhirnya waktu di sini udah periksa ke dokter, udah bawa ke rumah sakit, itu sedih sekali sebetulnya. Terus rumah sakit sini karena waktu itu kita baru datang, jadi tidak ada fasilitas khusus, jadi mahal dan yang lain-lain. Aku mikirnya kalau 10 hari di rumah sakit akan lebih parah gitu, karena memang belum didaftarin semuanya, belum diurus izin tinggal kita kan belum diurus, jadinya seperti itu. Terus akhirnya pulang masuk rumah sakit haji seminggu, terus kondisi dia baik, terus akhirnya agak tenang. Terus setelah itu 2 minggu kemudian aku balik sini karena kasihan bapaknya, dedinya Angelisa kan kondisi juga sakit gitu. Terus balik sini, terus kondisinya masih belum baik-baik amat.
karena dianya sakit, emosinya juga nggak stabil. Aku sendiri harus pindah dengan keadaan apa-apa belum menyesuaikan diri. Kalau dulu sering datang dan pergi itu kan sendiri, terus waktu masih muda, terus nggak dalam keadaan anak-anak gitu kan beda, sudah sangat berbeda gitu. Terus akhirnya setelah itu kita mendapatkan apartemen di Causeway Bay. Aku masih ingat tahun 2010 itu di Hong Kong itu kan mahal ya, sewa apartemen itu mahal, apa-apa mahal. Gitu ingatku pertama kali ke sini itu sebulan itu sewa apartemen aja sekitar 13.000, belum sewa kantor, belum apa, terus belum intinya masih sangat berantakan lah dari segi finansial, dari segi keuangan gitu. Terus di sisi lain juga bapaknya sakit, terus kita kondisinya capek gitu kan, jadi kerja pun berantakan sekali. Terus setelah itu kalau nggak salah sebulan 2 bulan pulang lagi, sebulan 2 bulan pulang lagi, karena belum begitu kerasan di sini gitu, karena ternyata beda dengan main sama tinggal itu beda gitu. Kalau tinggal itu kan benar-benar tinggal gitu, terus kalau main kan enak gitu. Oh, saya tinggal di sini, terus ketemu sama teman-teman, terus kita enjoy, happy jalan-jalan gitu. Ternyata ketika tinggal itu kan harus settle dengan saya harus bekerja, terus bapak dengan kondisi sakit juga harus saya jaga gitu kan. Terus akhirnya lambat laun keadaannya bapaknya lebih membaik. Terus kita pindah ke Causeway Bay, kantor pun pindah ke Causeway Bay, keadaan sudah lumayan baik. Terus Angelisa kadang tak bawa ke sini, kadang tak bawa ke sana, kadang tak bawa ke sini gitu. Terus akhirnya banyak hal yang membuat saya harus menyerah gitu, karena dia harus sekolah. Terus sekolahnya di sini kan dia harus ada gitu, maksudnya nggak bisa dibawa pergi gitu. Terus akhirnya ya sudah, adikku tak bawa ke sini, terus kita pelan-pelan sampai membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun untuk settle down, untuk lain-lainnya, untuk izin dan segala macamnya itu sampai 2 tahun gitu. Terus setelah 2 tahun keadaannya sudah tenang, terus saya sudah bisa settle, tapi saya masih tetap 2 bulan, 3 bulan gitu pulang, 2 bulan, 3 bulan pulang. Karena ya memang bukan semata-mata karena saya lain-lain hal, karena di Indonesia memang kita ada kerjaan, jadi kerjaanku ada di Indonesia, ada di Hong Kong gitu. Memang dua-duanya. Terus waktu itu tahun 2012 itu memang kita lagi bangun PT juga, terus PT-nya itu kan semua under kontrolku gitu, semua desain, semuanya aku desainnya, terus ininya, jadi desain sambil golek duit, sambil desain, terus setelah kalau punya duit langsung dipasang gitu, jadi desainnya itu juga berantakan gitu. Mungkin teman-teman tahu yang pernah main ke PT-nya kita, ini desainnya gimana sih gitu. Desainnya itu asal nemplok aja sebetulnya. Kalau aku datang tak tinggal ke Hong Kong cari duit gitu 3 bulan. Setelah itu balik Hong Kong itu sudah lupa lagi gitu, ini ceritanya gimana, dapurnya gimana, kamar mandinya gimana, ini gimana. Terus banyak yang nggak sesuai gitu, tapi ya sudahlah, saya sudah akhirnya saya harus memahami memang di sisi lain saya harus cari uang, di sisi lain saya harus bangun, di sisi lain saya harus kontrol gitu kan. Setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau nggak salah ya, PT itu berdiri itu kurang lebih hampir 4 tahun. Dikarenakan memang duitnya sambil dicari, terus bangunnya juga, tukangnya pun juga nggak konsisten selalu ada gitu. Kadang-kadang sudah sebulan gitu dia pulang, 2 bulan dia pulang, tapi ya nggak apa-apa karena memang duitnya juga lagi dicari gitu. Terus selama itu 10 tahun ini, cerita tentang 10 tahun ini ya. Terus 2015 saya sudah capek, terus setengah jadi, ya jadi cuman 80% mungkin. Belum, yang penting sudah berdiri, PT-nya sudah bisa ditempati gitu. Tahun 2012 dari PT kantor lama yang saya sewa di Siwalan Kerto, teman-teman mungkin tahu.
di Siwalan-Kerto itu pindah ke tempat baru itu tahun 2012. Jadi udah bisa ditempati, ya sudah tempati. Akhirnya saya kan nggak nanggung 2 tempat, jadi agak ringan gitu. Terus akhirnya tahun 2012 sudah mulai settle. Tahun 2013, 2014 saya sudah mulai tenang, udah mulai settle. 2014 itu udah jadi sebenarnya PT. Terus udah jadi. Setelah itu memang saya belum punya rumah pribadi gitu kan. Terus setelah PT jadi, bisa ditempati, pindah-pindah semuanya tak tata sebaik mungkin, serapi mungkin, sudah saya nggak mau mikir. Terus waktu itu, tahun 2012 kalau nggak salah, terus ya udah saya mutusin umroh, saya bersyukur sama Allah, terima kasih, mengucapkan terima kasih, saya bertamu di rumah Allah, alhamdulillah semuanya lancar dan yang lain-lain. Setelah itu, saya masih kerja seperti biasa, terus anakku juga sudah ada yang jaga. Terus setelah 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2014 itu saya mutusin untuk hunian pribadi saya mau di apartemen saja, dikarenakan memang saya lebih nyaman di apartemen, saya lebih terbiasa di apartemen karena mungkin faktor keamanan ya. Waktu itu sempat diskusi sama temanku juga yang dia tinggal di apartemen. Gimana sih tinggal di apartemen kalau di Indonesia? Kebanyakan memang teman-temanku tinggalnya di apartemen gitu kan. Tinggalnya di apartemen gitu, jadinya kenapa mutusin ya sudah beli apartemen saja gitu. Terus saya beli apartemen di Depapilio Taman Sari itu kalau nggak salah tahun 2014. Terus tahun 2015 serah terima. Dikarenakan memang tidak saya tempati, apartemen itu saya sewakan lah gitu kan. Ternyata alhamdulillah income-nya luar biasa. Dari sewa apartemen itu saya dapat income yang lumayan. Alhamdulillah bisa buat bayar cicilan dan yang lain-lainnya. Cicilan apartemennya itu sampai akhirnya lunas gitu. Terus alhamdulillah tahun 2020 kalau nggak salah itu lunas, sebelum corona itu lunas semuanya. Terus akhirnya alhamdulillah luar biasa. Terus 10 tahun terakhir ini hal yang paling menyedihkan bagi saya adalah ketika saya datang pertama kali ke Hong Kong dengan membawa perasaan aja yang ada gitu, dengan membawa tekad bahwa saya harus memperjuangkan ini bapaknya anak-anak, gimana caranya dia sehat, ibunya gimana caranya bisa ketemu. Terus ternyata memang itu yang menyedihkan, ternyata memang 2 bulan kemudian ibunya dipanggil sama Tuhan gitu kan. Terus setelah itu kondisi membaik, terus alhamdulillah sampai sekarang gitu. Terus 10 tahun terakhir ini yang paling membuat saya sedih itu yang membuat saya seneng itu karena saya ya mungkin makin hari makin dewasa, pekerjaan sudah lancar, terus keadaan semuanya baik, sehat gitu. Terus anak-anak juga sekolahnya sudah mendapatkan tempat sekolah yang layak gitu kan, tempat sekolah yang bagus, tempat sekolah yang layak. Jadi sudah settle down, terus tibalah corona gitu kan. Terus ini nggak nyangka ya, karena corona itu surprise sekali bagi saya. Waktu itu ada suatu kisah seperti ini. Bulan Desember tahun 2019, saya masih jalan-jalan karena memang Desember itu hari free buat kita, anak-anak sekolah kan libur. Terus sebelumnya sebelum Desember itu saya juga tahun 2018 saya ingat jalan-jalan setiap tahun itu kita pasti jalan-jalan selama 2 bulan. Waktu itu sempat keliling ke mana aja ya, dari Hong Kong ke Malaysia, dari Malaysia ke Bali, Bali baru ke Surabaya, Surabaya baru ke Singapura, Singapura baru ke Hong Kong. Itu dalam jangka 2 bulan itu saya benar-benar keliling gitu tahun 2018 ini. Tadi kan nyeritain 2018, 2017 skip, nggak begitu ingat. Terus terima kasih teman-teman yang di Singapura, Mbak Erni, Mbak Arum, sempat nemuin saya juga di Singapura. Kita sempat jalan-jalan juga. Terus di Malaysia nggak ada kegiatan istimewa. Di Malaysia waktu itu saya sempat
kehilangan tas di pesawat. Terus kita banyak cerita kalau sama Sus itu yang sering tak ajak pergi-pergi. Tahun 2015-16 itu saya ingat kita pergi ke Shanghai kalau nggak salah, pergi ke Shanghai atau pergi ke mana gitu, atau pergi ke Korea, lupa aku. Tahun 2013 ke Korea, 2014 ke Korea, 2015 ke Shanghai, 16-17 saya lupa. Terus setelah itu 2019 masih jalan-jalan, kita masih jalan-jalan ke Cina. Terus ternyata waktu itu sudah ada corona gitu, terus nggak nyangka juga. Terus pikiran saya saat itu 10 tahun yang lalu saya mikirnya mungkin sekarang saya akan kerja keras, 10 tahun kemudian saya harus pensiun aktif gitu yang pikiranku ya. Ternyata keinginan itu tidak selalu mudah seperti yang diharapkan gitu kan. Ternyata tahun 2020 awal itu ada corona. Jadi semua hal berubah. Terus karena saya takut kalau Hong Kong itu lockdown seperti Wuhan, anak-anak saya bawa pulang. Terus kita semuanya pergi naik tapi beli tiketnya tetap PP karena mungkin dibutuhkan. Terus setelah 2 bulan saya balik ke Hong Kong, anak-anak terlockdown di Indonesia sampai 6 bulan sama Sus juga. Terus ngeri ya, waktu itu kita ngeri banget, di Hong Kong juga takut, di Indonesia juga takut gitu. Terus kondisinya tidak bisa langsung balik ke sini. Terus saya selalu beruntung di setiap kesempatan ya. Saya balik ke sini itu Maret tanggal 18. Tanggal 16 Maret, sorry. Tanggal 16 Maret. 18 Maret Indonesia lockdown. Hong Kong pun mulai karantina. Jadinya saya beruntung, saya tidak karantina, saya tidak di PCR, jadi hidung saya ini masih perawan, tidak dituk-tuk-tuk PCR gitu. Terus akhirnya lah setelah tahun itu sampai sekarang gitu. Jadi corona menjelang ulang tahun kedua corona. Hamea dedi. Corona yiking longli nama. Tajili nama. COVID-19 ya jika COVID-21. Omicron. Terus sampai ulang tahun kedua corona. Terus alhamdulillah waktu penerbangan pertama kali ada penerbangan itu dari Indonesia ke Hong Kong, itu langsung anak-anak tak inikan ke sini. Sedangkan tiketnya kita itu sebenarnya masih banyak. Terus hangus tiket, hangus ini. Jadi corona ini membuat banyak hal itu sangat-sangatlah sedih, sangat nggak bisa diprediksi sama sekali. Terus setelah ini jadi 2 tahun ini saya hampir 2 tahun tidak pulang. Nanti Maret tanggal 18 saya 2 tahun tidak pulang. Tapi tak syukurin karena sama anak-anak kondisi sehat, kondisi baik gitu. Alhamdulillah kondisi. Terus kemarin sebelum vaksin saya juga sudah check up semuanya. Alhamdulillah kondisi baik, karena biasanya saya kalau check up itu selalu pulang Indonesia, dikarenakan di sini saya nggak ngerti bahasanya. Terus saya takut kalau ada apa-apa tentang tubuh saya, diri saya gitu, karena saya adalah tulang punggung keluarga, takutnya kalau ada apa-apa gitu. Maksudnya saya harus ngurusin anak dan yang lain-lain. Alhamdulillah, terima kasih untuk 10 tahun terakhir ini, terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk sahabat semuanya, terima kasih untuk selalu ada untuk saya. Hal yang luar biasa terlewati dengan begitu suka dukanya yang luar biasa. Ada hal-hal yang mungkin 10 tahun ini ada di dalam hidup saya, ada seneng, ada sedih, ada marah, ada emosi. Itu menurutku adalah suatu yang biasa dikarenakan manusia gitu. Terus terima kasih juga saya ucapkan untuk anak-anak TKI saya yang selalu support saya selama ini, selalu ada di samping saya, selalu mendoakan saya. Terus minta maaf kalau ada yang mungkin saya sakiti, atau pernah saya tegur, atau pernah saya marahin, atau mungkin suatu lain hal yang membuat kalian itu merasa tidak nyaman dengan saya. Terima kasih untuk 10 tahun terakhir ini, terima kasih untuk waktu yang luar biasa, terima kasih untuk hal-hal yang membuat saya merasa suatu hal yang membuat saya merasa harus
harus banyak berintrospeksi diri. Mungkin saya terlalu emosional ketika di awal-awal saya ngurusin TKI, karena waktu itu gini, saya ngurusinya sendiri. Saya sendiri dalam artian tuh gini, saya selalu hire orang itu yang masih belajar gitu. Kenapa saya ini kan lebih baik begitu daripada nanti kalau sudah pintar kerjaan saya sembrono gitu loh. Terus alhamdulillah selama ini support yang luar biasa, staff-staff saya mulai dari di awal-awal pertama itu saya ingat yang ikut saya itu Mas Pendi, Monica, Rara, dan selanjutnya dan Ragil, terus Mila, terus banyak ganti-ganti dikarenakan suatu lain hal. Terus sekarang yang masih ada di kantor Mbak Rati sama Mbak Ani sama Pak Toro, alhamdulillah masih ada. Terima kasih untuk kalian semuanya yang masih support saya selama 10 tahun terakhir ini. Terima kasih pada Allah yang sudah memberikan keberkahan yang luar biasa. Bahagia, senang, sedih itu adalah gandengane urip gitu. Terima kasih semuanya, sehat selalu, yang selalu mendengarkan ocehan saya, yang selalu mendengarkan curhatan saya. Berkah berlimpah untuk kita semuanya. Sehat selalu. Terima kasih untuk subscribe, like, dan komennya. Saya pamit dulu teman-teman. Terima kasih untuk 10 tahun yang sangat indah ini. Terima kasih untuk 10 tahun yang tidak mudah ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.